Shalom. Kasih sayang Tuhan kiranya senantiasa menyelimuti kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Tadi choir Serafim mengekspresikan syukur melalui sebuah choir paduan suara yang begitu indah. Dan kita yakini penuh penghayatan. Gara-gara penuh penghayatan maka kemudian menjadi indah. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang memuji Tuhan, berbicara tentang bersyukur, kita sangat familiar dengan kata-kata itu. Kita sering mengucapkannya dan kita sering mendengarkannya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, di mana sesungguhnya posisi memuji Tuhan itu? Di mana sesungguhnya posisi bersyukur itu dalam kehidupan kita ini? Apakah hanya sebagai entertain atau sebagai pola hidup? Saudara-saudara, apabila memuji, bersyukur kepada Tuhan hanya dalam posisi sebagai entertain, hanya sekedar menghibur atau cari penghiburan, maka pujian dan syukur itu sesungguh-sungguhnya tidak terkait dengan pengakuan Allah sebagai dasar dan sumber kehidupan. Kekasih Tuhan, dalam hal itu sisi Allah hanya sebagai suplemen saja. Sisi Allah hanya sebagai pengesah saja. Dan sesungguhnya ada pihak lain di luar Allah diperlakukan sebagai dasar dan sumber kehidupannya. Dan itu bisa dirinya sendiri, asik menikmati dirinya sendiri dengan segala kelebihan-kelebihannya. Tetapi bisa juga orang lain, bisa sesuatu yang lain yang diposisikan sebagai penentu akan kehidupannya. Sedangkan saudara-saudara, ketika sikap memuji dan bersyukur memuliakan Tuhan itu terposisi sebagai pola hidup, saudara. Saya sering menyampaikan pola hidup itu posisi yang tertinggi setelah karakter dan setelah habitnya. Ketika terposisi sebagai pola hidup, maka yang namanya pujian, namanya syukur, itu sangat-sangat terkait dengan pengakuan Allah sebagai dasar dan sumber kehidupan. Luar biasa, saudara. Terkait pengakuan Allah sebagai dasar dan sumber kehidupan ini. Ya benar, dialah dasar kehidupanku. Ya benar, dialah sumber kehidupanku. Aku hidup karena dia. Aku bisa begini, aku bisa begitu karena dia. Saudara-saudara, dan pengakuan itu dilanjutkan pada sikap hormat, keterkaguman luar biasa, keterpesonaan luar biasa kepada Tuhan, hingga sampai pada titik yang disebut dengan yirah Yahweh itu, ya, sikap takut akan Allah. Nah, sikap takut akan Allah, kalau kita mencoba melihat apa yang dikatakan dalam Yesaya 26 ayat 7, kemudian Amsal 3 ayat 6, orang yang takut akan Allah itu memberikan kekuatan seseorang kemudian jalannya lurus, jalannya tulus, julus, jujur dan tulus, bukan diwarnai jealous, ya.
bukan diwarnai kecemburuan, tapi jalannya lurus, tulus. Nah, orang yang pujian syukurnya sebagai pola hidup, maka pastilah berangkat dari pengakuan iman bahwa Tuhanlah sumber kehidupanku. Segala apa yang baik, segala apa yang dimiliki, segala kemampuan yang ada padaku, segala berkat adalah berasal dari Allah. Saudara-saudara, seseorang dengan posisi yang seperti itu tidak akan pernah menjadikan dirinya sebagai lumbung berkat, tetapi akan menjadikan dirinya senantiasa ada kecenderungan mengalirkan, memberikan berkat yang diterima itu untuk orang lain yang membutuhkannya. Nah, itu semua adalah pengejawantahan dari yirah Yahweh tadi, pengejawantahan dari sikap takut akan Tuhan tadi. Kekasih Tuhan, lihatlah apa yang diberitakan oleh 1 Tawarikh 29 ayat 10 sampai 19 ini. Tawarikh, saudara-saudara, memang dengan sangat sengaja mengangkat sosok Daud. Sosok Daud sebagai sosok yang diunggulkan, sebagai sosok yang dimuliakan, sosok yang diberkati Tuhan, sosok yang berhasil, sosok yang bersyukur, dan sosok yang senantiasa memuliakan Tuhan. Tawarikh memposisikan seperti itu, saudara. Menceritakan kembali berkenaan dengan Daud itu. Nah, Raja Daud dalam posisi yang diunggulkan tadi, terutama adalah dalam hal kemampuannya memiliki penguasaan diri, kemampuannya untuk memiliki mawas diri, dan selanjutnya kemampuan memiliki kesadaran diri bahwa kalau ia bisa menjadi raja yang besar, raja yang sukses, kalau kemudian lahirnya anak Salomo dari Berseba itu, istrinya, kemudian perencanaan pembangunan bait suci, perencanaannya, kekayaan dan kekuasaannya, kemudian seluruh pengalaman yang baik, masa lalunya bersama Tuhan. Nah, Daud menyadari seutuh-utuhnya bahwa semuanya itu tidak terlepas dari campur tangan Allah. Sekali lagi, semuanya tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Nah, hal yang sangat menarik lagi, Bapak Ibu saudara sekalian, yang lebih menarik lagi yang digarisbawahi dalam hal ini adalah khususnya ketika Daud dalam rangka mentuntaskan puncak karyanya, puncak karirnya sebagai seorang raja, ditandai ketika ia akan mewujudkan apa yang menjadi keinginannya, yaitu Daud hendak mendirikan bait Allah, bait suci. Apalagi tradisi yang berlaku pada waktu itu, pembuktian dari kedaulatan penuh raja, pembuktian dari keberhasilan penuh dan kesuksesan raja, ditandai dari karya apa yang dibuat di puncak karyanya itu. Nah, dalam hal ini saudara, Daud berkeinginan melakukan pembangunan rumah Tuhan, melakukan keinginan membangun rumah Allah. Maka segala upaya dilakukan untuk membangunnya. Segala sesuatu dipersiapkan dengan begitu baik
atas nama kecintaannya, kecintaan Daud kepada Tuhan. Pikirannya, hatinya, tangannya, tenaganya dikonsentrasikan bagaimana caranya dapat mewujudkan apa yang menjadi keinginannya. Menjadi obsesinya. Seluruh kekuatan yang ada dikerahkan untuk menopang dan mensukseskan rencana tekad Daud yang dilakukan dengan penuh syukur. Sekali lagi, dilakukan dengan penuh syukur. Nah, saudara, itu adalah rancangan Daud. Itu rancangan manusia. Dan rancangan manusia tidaklah senantiasa sama dengan rancangan Tuhan. Hal itu ditandai ketika ternyata Tuhan tidak mengizinkan pembangunan rumah Tuhan, bait Allah, dilakukan oleh Daud. Allah dalam hal ini justru mengutus kepada Salomo anak Daud sekaligus sebagai pengganti Raja Daud. Nah, saudara, ini aib atau ada sesuatu lain di balik yang disebut aib menurut kacamata dunia? Justru sebaliknya. Disinilah letak keluar biasaan dari Daud. Versinya Tawarikh. Daud tidak merespon dengan kekecewaan. Sekalipun segala sesuatu sudah ada di sini full. Di hatinya juga secara full. Tidak diizinkan oleh Tuhan, tidak dikabulkan Tuhan, tapi tidak direspon dengan kekecewaan. Tetapi saudara, keputusan Allah itu diterima oleh Daud dengan syukur. Dengan legowo, lapang dada. Daud tetap dimampukan melihat hal yang sangat positif di balik dia yang tidak diizinkan oleh Tuhan itu. Nah, kebersyukuran dan hati yang legowo itu ditandai ketika Daud melanjutkan syukurnya dengan mendukung luar biasa proses pembangunan bait Allah yang ternyata Tuhan menunjuk kepada Salomo. Daud kemudian mengumpulkan pemimpin-pemimpin di Yerusalem. Dan Daud memberikan motivasi, dorongan penuh agar Salomo memelihara, menjaga, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Salah satunya adalah dengan mewujudkan bait Allah itu. Saudara-saudara, atas semua itu sekali lagi, Daud bersyukur. Daud melakukan pujian kepada Allah. Itu tadi terungkap di dalam ayat 10 sampai ayatnya yang ke-19. Bahkan nyanyian Daud itu merupakan sebuah pengakuan iman dalam kaitan dengan pengalaman iman bersama Tuhan. Ya. Dan isi pengakuan iman Daud itu yang pertama, Allah adalah merupakan pemilik kehidupan dan sumber segala berkat yang ada di dalam kehidupan manusia. Tuhan sebagai sumbernya. Ayat 10 sampai 12. Yang kedua, pengakuan iman pemazmur. Manusia adalah ciptaan Allah. Apapun yang ada dalam hidupnya merupakan anugerah Allah. Apapun yang ada dalam hidupnya, anugerah Allah. Ayat 14 sampai 16. Kemudian yang ketiga, berkat yang ada, berkat yang diterima tidak boleh dibendung, diteruskan dan harus dibagikan kepada semua orang dengan sikap hati tulus, ikhlas, sukacita.
Memberi memang harus dengan tulus, ikhlas, dan sukacita. Itu di ayat ke-17. Ya. Yang keempat, sikap hati yang tulus, ikhlas, dan sukacita itu adalah bentuk ketaatan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah tadi. Ayat 18 hingga ayat 19. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sering terjadi kalau kita melihat akan kehidupan ini, sering terjadi ketika manusia itu merasa bisa, merasa mampu, banyak orang kemudian mengalami masalah soal penguasaan diri. Ada masalah dengan kemampuan penguasaan diri. Banyak orang terjebak pada sikap yang overconfident. Confident diperlukan, percaya diri diperlukan. Tapi kalau kelewat percaya diri, akhirnya terjebak ke dalam kearogansian. Rasa-rasanya yang namanya rancangan, cita-cita, hari esok pasti semua itu dapat kuwujudkan atas nama kemampuan, percaya diriku, bahkan lebih sekedar rasa percaya diri. Pasti dapat kuwujudkan, terlampau pede. Sampai-sampai bahkan kemudian Tuhan tidak diperlukan lagi. Kalaupun itu diperlukan hanya sebagai entertain tadi. Tempelan dan hanya sebagai alat pengesah saja. Selanjutnya saudara, dalam minggu-minggu yang lalu kita tidak asing dengan kata Deus providebit. Deus providebit. Allah sebagai pengatur kehidupan. Allah sebagai pengatur kehidupan. Bahwa seluruh dinamika kehidupan yang baik tidak terlepas dari Dia, sang prima causa, sang penyebab pertama. Nah dalam hal ini saudara, oleh Daud, ketika Daud bisa menerima keputusan Allah dengan legowo, dengan syukur, bukan disikapi dilihat sebagai yang negatif, tetapi bagian dari berkat Allah. Itu adalah salah satu perwujudan melihat Deus providebit itu, Tuhan sebagai pengatur kehidupan, diletakkan dalam kehidupan Daud. Apapun yang ada pada diriku, apapun yang membuat aku mampu, tidak terlepas dari Tuhan sang pengatur hidupku, sang penentu akan hidupku. Ya. Sehingga kemudian Daud benar-benar bersyukur, memuji, dan mengakui kedaulatan Allah secara absolut. Kedaulatan Allah secara absolut. Hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, kita bersama akan menjadi saksi pelaksanaan sakramen baptisan anak. Dan hari ini juga kita bersama-sama merayakan hari ulang tahun ke-20 Yankes, Yayasan Kesehatan GPIB. Jadi GPIB punya yayasan kesehatan, punya akademi yang mencetak para bidan dan perawat yang ada di Surabaya. Ya. Dan lulusan-lulusan di sana sudah diterjunkan di berbagai wilayah. Itu artinya bahwa GPIB mencoba mengaktualkan ibadah seremonialnya
mencoba turut serta menjawab persoalan-persoalan yang ada di sekitarnya, khususnya menyangkut kesehatan. Sebagaimana dalam pelayanan Yesus dalam pelayanannya menghampiri titik persoalan. Bukan meminta orang datang kepadanya, tapi Yesus yang datang melayani, menjawab persoalan apa yang dihadapi oleh lingkungannya. Hari ini kita merayakan hari yang ke-20. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, berkenaan dengan baptisan. Yesus bersabda, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Yesus sangat menyayangi anak. Respon Yesus luar biasa untuk anak. Dipangku, ditatang, ekspresi dari kasih sayang Yesus. Bahkan Yesus mengatakan, berbicara soal kerajaan surga dikaitkan dengan sikap anak. Jadi Yesus memiliki perhatian luar biasa. Jadi ketika para orang tua hari ini hendak membaptiskan anak-anak, pertama-tama hadirnya anak karena dia. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menghadirkan anak untukku. Dan saat ini tidak dibaptis karena dia. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan memeteraikan anakku menjadi milikmu. Sekaligus Engkau mengutus aku untuk mengasihi dengan baik, mengajarkan dengan baik, memberikan keteladanan dengan baik. Saat ini pihak yang sangat dekat dengan musuh adalah anak-anak kita. Terjadi kompetisi berkenaan siapa yang akan mengasuhnya. Ketika kita lengah sedikit saja, maka peranan orang tua akan digantikan oleh pihak lain. Dalam dunia digital, jangan musuhi dunia digital. Itu merupakan satu zona yang tidak bisa kita hindari. Tetapi sekaligus agar kita diminta untuk memiliki sikap yang wisdom. Tuhan anugerahkan hikmat kepadaku, terutama sebagai orang tua untuk anak-anakku. Agar kasih sayang itu tidak dimayakan. Kasih sayang itu tidak divirtualkan. Tapi kasih sayang itu bisa disentuhkan untuk anak-anak anugerah Tuhan. Ketika para orang tua bisa mengasihi, mencintai dengan baik, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kepadaku sebagai orang tua untuk mengasihi kepada anakku. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, salah satu Deus Providebit itu, salah satu perwujudan dari Allah Sang Pengatur kehidupan itu adalah ketika Allah merancangkan damai sejahtera bagi anak-anaknya, bukan merancangkan rancangan kecelakaan. Demikian dalam peristiwa hari ulang tahun Yankes. Demikian pula dengan peristiwa pelaksanaan sakramen baptisan anak ini. Kita semua akan menjadi saksi sekaligus mengingatkan kepada kita, para orang tua. Sudahkah kita mengasihi dengan baik anak-anak anugerah Tuhan? Mari kita bersyukur dan bersyukur dan bersyukur memuji Tuhan. Karena Dia dasar iman, dasar kehidupan ini. Selanjutnya, puji Tuhan, putaran pertama, proses pemilihan diaken penatua direspon dengan baik.
direspon dengan baik oleh warga Sidi. Tadi malam kotak disegel pada pukul 22. Walaupun kita sudah siap-siap, kalau kurang dari 50%, kita hanya memberikan kesempatan 1 jam sampai pukul 23, yang dimulai pada 10 pagi setelah dilandasi dengan ibadah. Tapi puji Tuhan, tidak perlu ada pelebaran waktu sampai pukul 23. Pukul 22, 10 sektor berhasil menutup kotak, disegel, ditandatangani oleh panitia dan para saksi. Rata-rata Bapak Ibu, masing-masing sektor, rata-rata 70% ya, ikut serta dalam proses pemilihan diaken penatua putaran pertama. Yang hari ini nanti, mulai pukul 13, akan terjadi penghitungan kertas suara yang sudah dimasukkan itu. Ya. Pukul 13 sampai selesai. Ya. Sektor per sektor. Dan yang hadir secara luring hanya para saksi dan panitia. Sedangkan seluruh umat diminta untuk menyaksikan lewat Zoom untuk mengurangi kerumunan. Bapak Ibu, saat ini belum aman. Kita harus tetap menggunakan prokes. Jakarta sedang naik lagi. Bukan nakut-nakutin, tetapi supaya kita menjadi anak Tuhan yang wisdom. Ya. Jadi nanti pukul 13 sampai usai terjadi penghitungan suara. Sekali lagi, umat cukup menyaksikan lewat Zoom. Yang hadir di gereja hanyalah para saksi. 1 sektor, 3 saksi, plus panitia. Itu berkat Tuhan untuk kita Bapak Ibu. Berkat Tuhan untuk kita. Kita bersyukur, kita memuji Tuhan, yang kita ekspresikan melalui hati yang lega, hati yang bersyukur. Berkenan memilih siapa, membuka diri, siapa yang memilihku. Ya. Karena bukan kamu, aku yang memilihmu. Tuhan memberkati. Amin.